Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen penguji, yang pertama Bapak Dr. Sultan SPD MPD, yang kedua Bapak Dr. Sakaria SS SPD MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing, yang pertama Bapak Dr. Asis SPD MPD, yang kedua Bapak Dr. Usman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya atas nama Dedi Rizaldi, NIM 175104017, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis Problem Based Inquiry untuk pendidikan anti-radikalisme di SMP. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang sering dijumpai di berbagai tingkatan pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia sangat memiliki peran tersendiri dalam proses pengembangan siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia bermanfaat untuk siswa dalam peningkatan pemahaman beserta komunikasi dengan baik dan benar, baik itu secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia juga mempunyai tujuan supaya siswa bisa meningkatkan daya pikir dan nalar guna mempertajam wawasan dan ilmu pengetahuan siswa. Pembelajaran pendidikan anti-radikalisme sangat dibutuhkan oleh peserta didik sebagai generasi penerus tongkat estafet kemajuan bangsa ini. Richter tahun 2020 dalam penelitiannya mengungkap bahwa model pendampingan dalam pendidikan anti-radikalisme sangat dibutuhkan disebabkan karena mudahnya paham radikalisme yang tersebar. Namun, beberapa penelitian yang pernah dilakukan belum ada yang merealisasikan. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah satu dari berbagai pelajaran yang selalu dijumpai di jenjang pencarian ilmu, dari jenjang dasar sampai jenjang tinggi. Radikalisme merupakan sebuah diskurs, sekaligus fenomena yang selalu menarik dan hangat untuk diperbincangkan. Radikalisme adalah salah satu ancaman yang sangat nyata di penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai tragedi kekerasan atas nama agama dan niat mewujudkan negara Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat meresahkan masyarakat dan merenggut beberapa nyawa. Salah satu orang yang pernah bergabung dengan kelompok radikal mengungkapkan bahwa ketika masih di usia muda, mereka mudah dimasuki ideologi pemahaman yang revolusioner dan didukung dengan praktik, menurut Brown dan Sid tahun 2015. Tahun ke tahun, data tentang radikalisme dan terorisme sangat mengejutkan. Institut Studi Islam dan Perdamaian Jakarta tahun 2010 sampai 2011 diperoleh data siswa SMP dan SMA sebesar 48,9% menyetujui tindakan radikalisme. Kemudian, hasil penelitian PPIM UIN Jakarta pada tahun 2017 mendapatkan bahwa 34,3% penanggap memiliki pendapat intoleran terhadap kelompok agama lain selain Islam diambil dari siswa dan guru. 48,95% siswa merasakan bahwa pembelajaran agama sangat memberikan efek pada mereka untuk tidak melakukan kontak apapun pergaulan dengan para penganut agama lain, menurut IPDA tahun 2019. Radikalisme dalam dunia pendidikan menjadi ancaman serius apabila dibiarkan begitu saja, utamanya bagi para milenial sebagai generasi penerus tongkat estafet perjuangan bangsa ini. Hal ini terjadi akibat masih kurangnya pengembangan model pembelajaran yang bisa menguatkan jiwa dan sikap anti-radikalisme dalam diri generasi muda. Jumingin tahun 2011 mengatakan bahwa salah satu model yang baik yaitu pendekatan inquiry yang merupakan alur proses belajar mengajar yang maksimal melibatkan siswa dalam kemampuannya untuk mencari dan menyelidiki secara terstruktur, kritis, analitis, logis, sehingga peserta didik mampu menciptakan rumusan sendiri pada temuannya secara percaya diri. Hal tersebut memperkuat asumsi bahwa dengan menggunakan pendekatan problem based inquiry dapat memperkuat daya berpikir kritis dan analisis siswa dalam menerima ajaran-ajaran radikalisme, sehingga dapat meningkatkan pendidikan anti-radikalisme di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah pertama. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah, diantaranya yang pertama, bagaimanakah bentuk model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem based inquiry untuk pendidikan anti-radikalisme di SMP. Yang kedua, bagaimanakah validitas langkah-langkah model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem based inquiry untuk pendidikan anti-radikalisme di SMP.
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini, yang pertama adalah menciptakan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem-based inquiry untuk pendidikan anti radikalisme di SMP. Yang kedua, memvalidasi langkah-langkah pembelajaran dari hasil pengembangan model pembelajaran problem-based inquiry untuk pendidikan anti radikalisme di SMP. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang dapat diperoleh adalah yang pertama, manfaat teoritis. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini untuk mengetahui teori pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis problem-based inquiry untuk menumbuhkan pendidikan anti-radikalisme di SMP. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat bagi pengembangan penelitian pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah manfaat praktis. Di antaranya bagi pemerintah sebagai rujukan untuk pendidikan anti-radikalisme. Yang kedua, bagi guru sebagai referensi dalam menggunakan metode pembelajaran problem-based inquiry pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk mencegah perkembangan paham radikalisme pada siswa. Yang ketiga, bagi siswa sebagai bahan pada proses belajar mengajar untuk mengetahui dan memahami tentang pendidikan anti-radikalisme. Yang keempat, bagi masyarakat sebagai referensi untuk memahami dan mencegah perkembangan paham radikalisme. Selanjutnya adalah kajian teori. Teori yang menjadi pondasi dan landasan pada penelitian ini, yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua adalah model pembelajaran, yang ketiga adalah radikalisme, yang keempat problem-based inquiry, dan yang kelima integrasi nilai-nilai anti-radikalisme dalam bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki kegunaan sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan keterampilan dan kemampuan nalar, menurut Pinasti dan kawan-kawan tahun 2018. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah salah satu cara dalam mewujudkan kurikulum pendidikan. Pada hakikatnya, pembelajaran bahasa Indonesia mengajarkan siswa untuk terampil berbahasa Indonesia yang baik sesuai fungsi dan tujuannya. Mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki tujuan agar siswa mempunyai dasar dalam melakukan komunikasi yang efisien dan efektif sesuai dengan etika dan estetika yang berlaku, baik secara ucapan maupun tertulis. Dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia di dunia pendidikan, maka siswa dapat berlatih untuk melafalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga berlatih memberikan perasaan, pikiran, ciptaan mereka melalui tulisan maupun ucapan, menurut Mukhliha tahun 2014. Yang kedua adalah model pembelajaran. Adapun beberapa poin dalam model pembelajaran, yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Puncak penerimaan dalam belajar mengajar yang baik adalah melalui keterampilan dan daya mampu sosok guru dalam mengembangkan model-model dalam proses pembelajaran yang menarik, juga berorientasi dalam meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa secara baik dan benar dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran memiliki tujuan agar dapat mewujudkan kondisi belajar mengajar yang memberikan kemungkinan peserta didik belajar dengan efisien, efektif, dan aktif, serta memberikan kesenangan sehingga peserta didik mampu menunjukkan hasil akhir belajar yang baik dan memuaskan. Terdapat beberapa pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Winata Putra dalam Prabaningrum tahun 2016, yaitu model pembelajaran yaitu adalah gambaran sketsa konsep yang menggambarkan tata cara teratur dan terarah dalam mengelompokkan pengalaman belajar demi tercapaiannya tujuan belajar tertentu. Yang kedua, menurut Hamsa B. Uno dalam Prabaningrum tahun 2016 menjelaskan bahwa model pembelajaran diartikan sebagai langkah yang dilakukan sosok guru saat mengendarai perannya untuk mewujudkan suatu capaian dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah Supriyono dalam Prabaningrum tahun 2016 yang mengungkap bahwa model pembelajaran adalah gambaran yang dilakukan untuk acuan saat menciptakan perencanaan belajar dalam dan di luar kelas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan salah satu bentuk dari proses belajar mengajar yang isinya ada tata cara yang terarah untuk mengordinir proses belajar mengajar sehingga yang diharapkan dapat tercapai. Asyafa tahun 2019 mengemukakan 4 fungsi pada model pembelajaran. Yang pertama adalah acuan bagi perancang pembelajaran dan para tenaga pengajar dalam membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai acuan bagi dosen atau guru dalam melakukan proses belajar mengajar sehingga dosen atau guru tersebut dapat membuat langkah dan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, yaitu mempermudah para dosen atau guru dalam mengajar para peserta didiknya untuk mencapai tujuan yang ditentukannya. Dan yang keempat, yaitu memberikan bantuan pada peserta didik untuk mendapatkan informasi
ide, keterampilan, nilai, cara dalam berpikir, dan belajar, cara agar bisa mencapai tujuan belajar. 4 fungsi model pembelajaran di atas merupakan salah satu informasi penting agar para tenaga pengajar dan juga peserta didik dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik menggunakan model pembelajaran. ASYAFA tahun 2019 juga mengemukakan ciri-ciri model pembelajaran, yaitu yang pertama adalah rasio teori yang logis disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, fondasi pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar untuk mencapai tujuan belajar yang akan dicapai. Yang ketiga, sikap mengajar pelajar yang dibutuhkan agar model tersebut dapat dilakukan dengan baik. Yang keempat, yaitu lingkungan belajar yang dibutuhkan agar tujuan dari proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Pembelajaran merupakan proses yang memiliki suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai tersebut dibutuhkan model pembelajaran yang sesuai dan menarik. Setiap model memiliki capaian yang beragam, tetapi secara harfiah, hal yang ingin dicapai dari dan diterapkannya suatu model adalah untuk peningkatan kualitas belajar mengajar dan capaian dalam belajar. Sugianti dalam Prabaningrum tahun 2016 mengungkap bahwa terdapat 5 jenis model. Yang pertama adalah model pembelajaran konstekstual, yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif, yang ketiga adalah model pembelajaran kuantum, yang keempat adalah model pembelajaran terpadu, yang kelima adalah model pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yang ketiga adalah radikalisme. Radikalisme merupakan sebuah tantangan besar bagi bangsa dan agama sebab radikalisme menghancurkan tatanan sosial, mencederai perdamaian, mengancam kehidupan, dan menumbuhkan ketakutan di antara sesama manusia. Radikalisme selalu identik dengan radikalisasi. Radikalisasi adalah proses mengadopsi sistem nilai-nilai ekstremis yang dipadukan dengan persetujuan ekspresi, dukungan, atau kekerasan dan intimidasi sebagai cara untuk mencapai suatu perubahan dalam masyarakat dan mendorong seseorang untuk melakukannya. Ada beberapa hal yang mencakup ruang lingkup dalam tindakan radikalisme. Lingkup radikalisme tersebut meliputi politik, agama, dan ekonomi. Selanjutnya, kajian teori yang keempat adalah problem-based inquiry. Metode inquiry yaitu metode belajar mengajar yang melibatkan kemahiran keterampilan siswa dengan bijak dan baik untuk mendapatkan dan menelusuri materi ajar dengan terstruktur dan logis, sehingga siswa mampu secara mandiri mendapatkan ilmu, sikap, dan terampil menjadi buah dari berubahnya perilaku. Inquiry merupakan salah satu kegiatan mencari jawaban atas masalah tertentu menurut Yusuf tahun 2018. Sedangkan Roney tahun 2012 mengungkapkan bahwa metode pembelajaran inquiry menghasilkan motivasi siswa demi terdorongnya tatanan yang cerdas pemikiran. Selanjutnya yang kelima adalah integrasi nilai-nilai anti-radikalisme dalam bahan ajar bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang selalu didapatkan di jenjang pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga jenjang tinggi. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan bidang-bidang yang lain. Salah satu pendekatan dalam bahasa Indonesia yaitu pendekatan integratif. Melalui pendekatan integratif, aspek-aspek ilmu yang lain dapat diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nilai-nilai anti-radikalisme sangat diperlukan di setiap mata pelajaran, utamanya dalam mata pelajaran yang selalu didapatkan seperti bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut menurut Sugiono tahun 2017. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian rekursif, reflective design and development model. Model R2D2 terdiri atas 3 langkah, yakni fokus pendefinisian, fokus pengembangan, dan desain, dan fokus diseminasi menurut Sultan tahun 2017. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, fokus pendefinisian. Kegiatan penelitian dalam fokus pendefinisian ini dilakukan dengan mengkaji model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem-based inquiry untuk pendidikan anti-radikalisme melalui studi pendahuluan, penetapan spesifikasi model pembelajaran dan media, dan pembentukan tim kolaborasi.
Adapun instrumen penelitian yang akan dibagikan kepada siswa SMP Negeri 1 Watan Sopeng berupa pernyataan-pernyataan yang akan mendukung dalam pengembangan dan penetapan produk. Selanjutnya yaitu fokus pengembangan. Pengembangan model yang dilakukan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan. Tahap pengembangan yang dilakukan yaitu pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem based inquiry untuk pendidikan anti radikalisme. Pengembangan produk dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang terdiri atas pertama, pengembangan kompetensi dan indikator. Yang kedua, pengembangan model dan media. Yang ketiga, pengemasan akhir. Proses pengembangan yang akan dilakukan yaitu pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem based inquiry untuk pendidikan anti radikalisme. Yang ketiga yaitu uji coba produk. Uji coba produk yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu terdiri yang pertama adalah uji ahli dan praktisi. Uji ahli dan praktisi ini melibatkan dosen dan guru untuk menanggapi, memberi saran, serta kritik terhadap media yang dihasilkan. Uji coba ahli terdiri atas uji coba ahli mata pelajaran, ahli model pembelajaran, dan ahli media. Sedangkan uji coba praktisi dilakukan dengan melibatkan guru mata pelajaran bahasa Indonesia dengan kriteria sarjana dan bersertifikasi pendidikan. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa saran, tanggapan, dan kritik yang bersumber dari ahli dan praktisi. Data kuantitatif berupa penilaian ahli dan praktisi. Penilaian jawaban angket yang akan digunakan skala 1-4 dengan kriteria 4 sangat baik, 3 baik, 2 kurang, dan 1 sangat kurang. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri atas angket dan format penilaian ahli dan praktisi. Instrumen tersebut digunakan sebagai dasar pengumpulan data terkait penelitian yang akan dilakukan. Tahapan berikutnya, instrumen tersebut digunakan kepada para ahli dan praktisi terkait dengan penyusunan bahan ajar yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan masukan-masukan ahli dan praktisi pada uji kelayakan agar dapat diketahui kekurangan dalam bahan ajar yang akan dibuat disertai catatan untuk mempermudah perbaikan produk. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia berbasis problem based inquiry untuk pendidikan anti radikalisme di SMP dikelompokkan menjadi analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data uji ahli dan praktisi yang dilakukan dengan penilaian tanggapan, kritik, dan saran. Komentar dan saran dianalisis meliputi isi, penyajian, bahasa, grafika, dan implikasi model pembelajaran dengan cara mengelompokkan data dan menyimpulkan data. Berdasarkan skor penilaian ahli dan praktisi terhadap bahan ajar, dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, kemudian dikualifikasikan dengan mencari rata-rata persentase seluruh aspek berdasarkan rumus Aikens V. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak penguji pertama Dr. Sultan SPD MPD dan Bapak penguji kedua Bapak Dr. Sakaria SS SPD MPD. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya yang pertama adalah Dr. Asis SPD MPD dan Bapak Dr. Usman SPD MPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.